Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan nyaman. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa membaca sholawat sesingkat-singkatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap manusia pasti mengalami perkembangan kognisi, baik di usia anak-anak, remaja maupun ketika telah dewasa. Secara simpel kita ambil contoh, ketika masih TK kita mungkin hanya bisa berbicara tanpa bisa membaca. Lalu kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu sekolah dasar. Di sekolah dasar kita kemungkinan besar sudah bisa membaca, menulis, berhitung dan yang lainnya. Perkembangan inilah yang sering disebut sebagai kognisi. Lalu apa itu kognisi? Kognisi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Istilah ini digunakan oleh filsuf untuk mencari pemahaman terhadap cara manusia berpikir. Karya Plato dan Aristoteles telah membuat topik tentang kognisi karena salah satu tujuan filsafat adalah memahami segala gejala alam melalui pemahaman dari manusia itu sendiri. Baer berpendapat kognisi mengacu pada semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, dan mengingat. Driver dalam bukunya yang berjudul Dictionary of Psychology mengatakan kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap model pemahaman yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Sedangkan Chaplin berpendapat kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenal termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Dalam proses pembelajaran, penguasaan materi adalah hasil belajar dari ranah kognisi. Sudiono mengemukakan bahwa ranah kognisi tersebut memiliki 6 jenis perilaku. Yang pertama, pengetahuan. Aspek ini adalah aspek yang sangat mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal yang sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan pemahaman mendalam. Yang kedua adalah pemahaman. Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Aspek ini mengacu pada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, membandingkan, memberi deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah dipelajari dalam bentuk translasi yaitu mengubah bentuk, interpretasi yaitu menjelaskan atau merangkum, dan ekstrapolasi yaitu memperluas arti dari suatu materi. Yang ketiga adalah penerapan atau application. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau kondisi yang nyata. Contohnya saja di dalam pelajaran kita diberitahu tentang beberapa alat yang memudahkan untuk manusia. Lalu penerapannya, kita mampukah menggunakan alat tersebut di dunia nyata, seperti menggunakan mesin, kereta, ataupun hal-hal lainnya. Berikutnya adalah analisis. Menganalisa
melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. 3 karakteristik dalam aspek analisa yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi. Contoh-contoh kognisi. Contoh pertama dari kognisi adalah membuat penilaian tentang suatu berdasarkan informasi yang Anda terima yang diproses di otak Anda. Yang kedua adalah belajar. Belajar adalah contoh dari kognisi. Cara otak kita menghubungkan ketika kita mempelajari konsep dengan cara yang berbeda untuk mengingat apa yang telah kita pelajari. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kognisi. Fungsi yang pertama yaitu persepsi. Persepsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu perceptif, yang artinya menerima atau mengambil. Dalam arti sempit ialah penglihatan bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Hal ini disampaikan oleh Lever. Perik 1996 halaman 13 memberikan definisi persepsi yaitu sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasi, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera. Persepsi juga disebut inti komunikasi karena jika persepsi tidak akurat, maka Anda tidak akan dapat berkomunikasi dengan benar. Fungsi kedua dari kognisi adalah bahasa. Salah satu yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif dari analisis seorang linguis adalah bahasa. Ahli psikologi telah mengeksplorasi kemungkinan bahwa manusia dapat mempelajari bahasa dengan mempelajari asosiasi antara kedekatan kata dalam sebuah kalimat. Adapun yang terakhir adalah proses kognisi. Yang pertama adalah perhatian. Sesuai makna awalnya, perhatian merupakan proses kognisi yang memungkinkan seseorang untuk fokus pada suatu hal dalam kehidupannya. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa dan perkembangan berbahasa merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengekspresikan pikiran secara lisan dan tulisan. Dengan adanya kemampuan berbahasa, Anda bisa berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi dengan lingkungan sekitar Anda dengan baik dan benar. Kemudian adalah persepsi. Persepsi merupakan proses kognisi yang memungkinkan seseorang untuk mengenal dan menafsirkan informasi menggunakan daya inderanya. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk merespon dan berinteraksi dalam lingkungan dan dunianya. Yang terakhir adalah berpikir. Berpikir merupakan bagian penting dari setiap kognisi. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, hingga penalaran yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita melatih perkembangan kognisi? Untuk dalam kalangan anak-anak ada beberapa hal yang dapat meningkatkan perkembangan kognisi. Yang pertama adalah memberikannya sebuah mainan yang baru. Anak kecil ketika diberikan mainan baru, maka ia akan terheran-heran. Ini apa dan bagaimana cara menggunakannya? Dengan begitu, anak tersebut akan bernalar dan memberikan persepsinya mengenai hal tersebut. Setelah ia paham apa alat dan bagaimana cara menggunakan alat itu, dalam proses tersebut ia telah mengalami perkembangan kognisi. Cara lain untuk melatih kognisi ya seperti belajar, berpikir, dan yang lainnya. Cara mengetahui kognisi
atau perkembangan kognitif adalah evaluasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.